Awal mula kisah daripada Muhammad Rizal, 22 tahun, asal kampung Gogo, Padang Tiji ini adalah kejadiannya pada bulan November 2024. Dia berangkat ke Kamboja dan ibunya sangat resah pada waktu itu, sehingga pada November saja itu ibunya sudah menerima telepon dari pihak perusahaan yang ada di sana dengan meminta tebusan sebesar 35 juta. Pada saat itu kita menerima kiriman gambar dari ibunya yang menampakkan pada gambar itu bibir pecah dan berdarah serta tubuhnya memar. Nampak sekali bekas penyiksaan berat, dan di situ di video itu dia menangis, dan hati saya merasa sedih dan terenyuh dengan kondisi itu. Maka saya lakukan koordinasi lagi dengan kedutaan yang ada di Kamboja. Lalu kita melakukan koordinasi, melakukan mapping kembali di mana sebenarnya kondisi itu. Pada saat itu HP-nya rupanya dimatikan, rupanya dijual lagi dia ke tempat lain, ya. Karena juga ketahuan pada saat itu mereka sudah melapor ke KBRI dan sudah melapor ke kita. Jadi ini tidak nyaman bagi mereka. Nah, selanjutnya pada beberapa hari yang lalu, ya, kira-kira pada tanggal 2 barulah terkonfirmasi di tempat terakhir ditemukan dia dan diproses kemudian oleh kepolisian Kamboja dan bekerja sama dengan KBRI. Kita koordinasi pada waktu itu sehingga tadi malam alhamdulillah Muhammad Rizal bisa kita pulangkan dengan selamat. Yang perlu diketahui bahwa pekerjaan yang disodorkan kepada Muhammad Rizal ini adalah pekerjaan scammer, yaitu menipu. Menipu itu dengan membobol rekening, berpindah dana dari rekening nasabah kepada perusahaan. Dan ini pekerjaan yang jahat tentunya. Dan Muhammad Rizal ini tidak mencapai target apa yang ditetapkan oleh perusahaan, maka mereka melakukan penyiksaan kepada Muhammad Rizal ini. Dan tentunya ini kita harapkan semoga ini menjadi pelajaran bagi semua, dan langkah-langkah koordinasi dari kepolisian, dari BP3MI dan imigrasi ini harus punya suatu langkah yang punya kebersamaan, equality, agar supaya ini dapat kita cegah. Karena upaya pencegahan yang kita lakukan tidak akan maksimal, memulangkan, mengurus tidak akan efektif tanpa ada upaya proteksi, meminimalisir terjadinya perdagangan manusia TPPO ini ke luar negeri. Dan ini harus kita antisipasi agar ke depan supaya ini tidak terjadi lagi perdagangan manusia. Cukup sudah yang terjadi. Dan ke depan kita berharap semua kita, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua sudah mulai mendidik anaknya untuk yang lebih baik. Jangan berangkat ke luar negeri tanpa ada unsur yang jelas, izin yang jelas, dan adanya kolerasi informasi antara BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja. Itu yang penting, legalitas untuk berangkat ke luar negeri.